Shalom, selamat malam Ibu. Shalom. Sebelum memulai khotbah saya ingin mulai dengan satu pertanyaan tentang kita semua ini. Pernahkah dalam kehidupan kekristenan kita berdoa untuk musuh kita? Atau pernahkah dalam kehidupan kekristenan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu pernah melepaskan pengampunan? Bukan saja melepaskan pengampunan, bahkan memberkati orang yang membenci dan memfitnah Bapak Ibu semua. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari pengajaran Yesus tentang mengasihi sesama kita manusia. Saya akan memberi tema khotbah saya, belajar dari orang Samaria, yang terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai yang ke 37. Dengan judul perikop orang Samaria yang berhati. Untuk mempersingkat waktu, mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri. Tapi secara garis besar, bahwa Lukas 10 ini mengisahkan ada seorang ahli Taurat Yahudi yang ingin mencoba Yesus dan suatu pertanyaan, apa yang saya lakukan untuk memperoleh hidup kekal? Lalu jawab Yesus cuma ada dua, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Lalu dia bertanya lagi, siapakah sesama manusia? Lalu Yesus memunculkan suatu pengajaran atau perumpamaan tentang orang Samaria yang berhati. Itu ada 3 orang Yesus mencontohkan. Ada seorang imam. Ini Lukas ini mengisahkan ada seorang Yahudi dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, lalu dirampok, disakiti dan sekarat di jalan. Lalu muncul seorang imam dalam perjalanan itu, tapi dia tidak tergerak untuk menolong. Berikut orang Lewi, sama, dia tidak tergerak untuk menolong. Dan terakhir orang Samaria. Orang Samaria ini yang tergerak untuk menolong. Bapak Ibu, cerita itu sederhana, tapi apa yang kira-kira bisa kita pelajari dari pengajaran Yesus ini? Saya mencatat ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari pengajaran Yesus tentang orang Samaria yang berhati. Yang pertama yang bisa kita pelajari adalah Tuhan menghendaki agar kita bisa mengasihi sama kita, bahkan mengasihi musuh kita. Peristiwa orang Yahudi yang dirampok lalu datang orang Samaria tidak sesederhana yang kita pikirkan. Tapi kalau kita lihat konteks jauhnya, kita lihat ayat lain dalam Injil Yohanes 4 ayat 9. Ternyata orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Ada dendam permusuhan di antara kedua bangsa ini. Menarik bagi saya karena Yahudi dan Samaria ini ternyata bertetangga. Bahkan kalau dibilang orang Samaria itu orang Yahudi juga, tapi yang memiliki darah campuran, bukan asli dari Yahudi. Sudah kawin-mawin dengan bangsa-bangsa non-Yahudi atau bangsa-bangsa dari Israel. Nama Samaria dalam bahasa Ibrani disebut Shomrim, yang artinya the keeper. Yang menurut mereka menganggap diri mereka itu penjaga hukum Taurat dan tradisi asli dari Yahudi. Bapak Ibu, akibat kawin campur antara Yahudi dan bangsa-bangsa non-Yahudi ini, maka melahirkan tradisi dan paham keagamaan yang sedikit berbeda. Kalau dalam bangsa Samaria, mereka cuma mengenal 5 kitab Musa. Mereka cuma mengakui 5 kitab Musa, dan istilahnya itu Samaritan Pentateuch. Lalu mereka juga hanya percaya satu nabi, yaitu Nabi Musa. Dan bait Allah mereka itu bukan di Yerusalem. Mereka membuat bait Allah sendiri di Bukit Gerizim, berbeda dengan Yahudi asli. Nah,
Nah, perbedaan ini yang membuat begitu bencinya Yahudi terhadap bangsa Samaria, karena menurut mereka ini penistaan terhadap agama mereka. Saya ingin menampilkan satu peta. Jadi Bapak Ibu, Israel itu terbagi atas dua ya, Israel di bagian utara dan selatan. Utara itu Galilea, di selatan itu Yudea. Samaria itu terletak di tengah-tengah antara utara dan selatan. Nah, kalau orang Yahudi ingin maksud saya orang-orang yang tinggal di Galilea di utara, ingin beribadah kepada Allah di Yerusalem itu di selatan, di Yudea. Mereka saking bencinya terhadap orang Samaria, mereka tidak akan melewati daerah Samaria. Mereka lebih memilih untuk berputar. Mereka menyeberangi sungai Yordan ke arah timur, lalu turun ke selatan, baru menyeberang lagi ke arah barat ke Yerusalem. Demikian juga kalau mereka ingin balik ke Galilea, mereka memutar jalan datangnya. Nah, perusahaan ini, Bapak Ibu, dimulai jauh sebelum zaman Yesus. Saya akan sedikit bercerita asal mula permusuhan antara Yahudi dan Samaria, sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang menyeluruh apa maksud Yesus kasih sampel orang Samaria. Kenapa bukan bangsa lain? Kenapa bukan contoh bangsa Yunani? Kenapa harus Samaria? Saya akan sedikit menjelaskan Bapak Ibu bahwa perumusan ini dimulai ketika atau akarnya itu ketika Raja Salomo meninggal. Itu kita tahu bersama bahwa bangsa Israel terpecah menjadi dua, yaitu ada kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Nah, kerajaan Israel Utara itu terdiri dari 10 suku. Lalu kerajaan Israel Selatan itu terdiri dari 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Selebihnya di utara. Nah, yang menjadi raja di Israel Selatan itu dari garis keturunan Daud, yaitu anak Salomo, Rehabeam. Sedangkan di kerajaan utara itu di luar dari garis keturunan Daud, itu Yerobeam. Sekitar tahun 721 sebelum Masehi muncul kekuatan baru namanya kerajaan Asyur dari Mesopotamia, dan mereka menginvasi kerajaan Israel Utara, lalu membuang semua bangsa Israel ke kerajaan Asyur. Dari fakta sejarah yang saya peroleh, itu kira-kira 1/5 bangsa Israel itu tidak ikut dibuang, tidak ikut diasingkan. Nah, 1/5 orang Israel yang tidak ikut diasingkan ini akhirnya kawin mawin dengan para pendatang atau dengan orang-orang non-Yahudi. Ini asal mulanya terbentuk bangsa Samaria. Nah, sekitar tahun 586 sebelum Masehi muncul kekuatan baru namanya kerajaan Babilonia yang mengalahkan kerajaan Asyur. Lalu dia menginvasi lagi Israel Selatan, 2 suku yang tersisa, Yehuda dan Benyamin. Semua bangsa Israel ini dibuang ke Babilonia bawah pimpinan kerajaan Nebukadnezar. Hampir 70 tahun mereka di pembuangan. Menariknya, tetap memelihara ras mereka. Mereka tidak kawin campur di Babilonia. Sampai muncul Nabi Esra dan Nehemia dan membawa kembali mereka ke Yerusalem di bawah kerajaan Persia, untuk mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem. Nah, waktu mereka kembali ke Yerusalem, muncul pertentangan pendapat. Kira-kira siapa yang berhak untuk melanjutkan atau untuk membangun Bait Allah? Apakah orang Israel dari pembuangan atau orang Israel hasil kawin campur, yaitu orang Samaria? Nah, pertentangan ini yang menimbulkan permusuhan di antara mereka. Akhirnya Samaria membuat sendiri Bait Allah di Bukit Gerizim, lalu Israel yang which is adalah orang-orang Yahudi hasil pembuangan dan tetap mempertahankan ras mereka, membuat Bait Allah mereka sendiri di Yerusalem. Ini perbedaan. Nah, permusuhan ini terus berkembang dari generasi ke generasi sampai pada zaman Yesus. Bapak Ibu, inilah alasan mengapa Yesus memunculkan orang Samaria yang sangat kontras perilakunya. Dia tidak menyembah ke Yerusalem. Dia dianggap tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi orang Samaria mampu melaksanakan esensi kasih yang sesungguhnya dibandingkan dengan orang Yahudi. Orang Samaria mampu mengasihi sesamanya dengan segenap hati, kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Dengan segenap hati, dia tergerak untuk membantu orang yang sekarat, orang yang terluka, yang dirampok di pinggir jalan. Lalu dengan segenap kekuatan, orang Samaria ini tergerak untuk merawat. Bukan saja hatinya tergerak, tapi ia turun, ia membantu merawat dan menaikkan ke keledai, membawa ke penginapan. Dengan segenap akal budi, dia mau mengeluarkan uang untuk biaya perawatan orang yang terluka ini. Inilah, mampu
Orang Samaria ini mampu mengasihi dengan segenap hati, kekuatan, dan akal budi. Saya akan mengutip dua perkataan Yesus dalam Lukas 6 ayat 32 dan Matius 5 ayat 46. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Apakah jasamu? Bukankah orang berdosa pun melakukan hal yang demikian? Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan hal demikian. Tapi jika kamu mampu mengasihi sesama manusia, bahkan musuhmu, baru kamu layak disebut pengikut Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita pelajari dari pengajaran Yesus tentang orang Samaria yang baik tadi ini adalah orang yang sering berbicara tentang firman Tuhan, paham dan mengerti benar tentang firman Tuhan dan kebenarannya, tidak menjamin orang itu memiliki sikap hati yang benar dalam menjalankan firman Tuhan. Contoh bacaan kita tadi, seorang imam dan seorang lewi. Kita tahu bersama bahwa apa yang kurang dari seorang imam? Paham benar tentang hukum Taurat, paham benar tentang kebenaran hukum Taurat. Ataupun orang lewi. Orang lewi dalam konteks bacaan kita itu dia pelayan atau pembantu imam. Nah, dua orang ini dalam Lukas 10, orang ini pelayan Tuhan, mengerti tentang kebenaran firman, tapi mereka fail, mereka gagal dalam mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Meskipun mereka melihat sesama Yahudi mereka dirampok, terluka dan sekarat di pinggir jalan, mereka tidak tergerak sama sekali untuk menolong. Justru pertolongan itu datang dari orang Samaria yang mereka anggap musuh mereka. Bapak Ibu, inilah dua hal penting yang Tuhan kehendaki dari kita agar kita menjadi pelaku firman yang taat, tercermin dari kasih kita terhadap sesama, bahkan terhadap musuh kita. Mari kita belajar dari orang Samaria yang bisa mengasihi samanya, bahkan mengasihi musuhnya, dan bisa mempraktekkan esensi kasih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seperti iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikiannya halnya dengan pengakuan iman percaya kita kepada Allah harus bisa dibuktikan oleh perbuatan kasih kita terhadap sesama, bahkan musuh kita. Lakukan dua hal ini, maka jaminan hidup kekal akan menjadi milik kita semua. Tuhan memberkati.